Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, mari kita simak video kali ini agar kita mengerti pentingnya hukum acara perdata. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, hukum perdata menurut fungsinya dibagi menjadi dua, yakni hukum perdata material dan hukum perdata formal. Adapun yang dimaksud dengan hukum material adalah hukum perdata itu sendiri, yakni berisi materi-materi atau substansi-substansi tentang aturan hukum perdata yang mengatur hubungan privat antara subjek hukum perdata, bisa orang atau badan hukum. Ya, contohnya misal aturan-aturan itu hukum tentang perjanjian, hutang piutang, jual beli, pernikahan, waris, wasiat, dan sebagainya. Ini ada dalam KUH Perdata. Ya, ada buku tentang orang, buku tentang benda, tentang perikatan, tentang pembuktian dan kadaluarsa. Jadi, hukum perdata material berisi tentang aturan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak, berisi syarat-syarat dalam melakukan tindakan hukum perdata. Juga ada aturan tentang sanksi hukum, siapa saja yang menjadi subjek hukumnya dan apa saja yang menjadi objek hukumnya. Kemudian hukum formal atau yang diartikan sebagai hukum acara perdata menurut Sudikno Murtokusumo, yakni hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim. Ada juga Abdul Qadir Muhammad yang mendefinisikan bahwa hukum acara perdata yakni peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan atau hakim sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim. Jadi hukum acara perdata adalah perangkat untuk menegakkan hukum perdata material melalui pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, pembuktian, putusan, upaya hukum terhadap putusan, dan eksekusi putusan yang telah memiliki upaya hukum tetap. Dengan kata lain, sebenarnya pelaksanaan hukum material, khususnya hukum perdata material, dapat berlangsung secara diam-diam dalam realitasnya di antara para pihak yang bersangkutan tanpa bantuan pejabat atau instansi resmi. Misalnya, nih kita membeli seperangkat alat rumah tangga, membeli sebuah mobil, menyewa seperangkat alat pesta, atau meminjam sejumlah uang dari tetangga. Nah, ini bisa dilakukan secara diam-diam tanpa ada pejabat. Nggak perlu repot-repot datang ke notaris, nggak perlu repot-repot datang ke advokat, atau sebagainya. Namun seringkali terjadi dalam hukum material perdata itu pelanggaran, sehingga salah satu pihak merasa dirugikan. Ya, ketika hutang piutang, si A berhutang tapi tidak mau membayar, ada cedera janji atau wan prestasi, atau istilahnya mungkin dalam perkara-perkara lain dalam kontrak, misalnya ada perbuatan melawan hukum. Nah, dari situ terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum material atau hukum perdata yang telah dilanggar itu perlu dipertahankan atau ditegakkan. Nah, kemudian diaturlah hukum acara perdata. Ketika fungsinya adalah untuk melaksanakan hukum material tadi ya, hukum perdata, khususnya atau terutama apabila ada pelanggaran, sehingga guna mempertahankan berlangsungnya hukum material perdata diperlukan adanya rangkaian-rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum material perdata itu sendiri. Peraturan hukum ini yang dikenal dengan hukum formil atau hukum acara perdata. Lebih konkret lagi, bisa dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, ya. Kalau misal kamu punya hak nih, ya, tapi tidak terpenuhi, ya, padahal sudah dijamin oleh undang-undang, maka itu bisa diajukan di muka persidangan. Maka diaturlah proses berjalannya persidangan itu. Nah, kemudian nanti diperiksa, ya, setelah mengajukan
tuntutan hak. Kemudian hukum acara perdata juga mengatur pemeriksaan, serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusannya itu, atau dari pelaksanaan putusan hakim, bahkan sampai dengan eksekusi mungkin ya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah bertujuan agar seseorang atau subjek hukum itu memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan. Agar apa? Agar mencegah yang namanya Eigenrechting atau tindakan main hakim sendiri. Ya, tindakan main hakim sendiri ini adalah ya upaya melaksanakan ya, seorang meminta haknya tetapi dengan kehendaknya sendiri, dengan tata cara atau dengan sifat yang sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Misalnya si A nggak mau bayar hutang, kemudian si B datang ke rumahnya, ambil motornya dengan paksa, ambil televisinya, ambil misal yang lain, kulkas dan sebagainya, untuk ganti rugi misalnya. Nggak boleh ya, makanya harus diatur tata cara proses persidangan. Ketika seorang tidak ingin mendapatkan haknya, dia harus melalui jalur hukum yang berlaku. Ya, adapun perkataan acara itu sendiri berarti proses penyelesaian perkara lewat hakim di pengadilan. Ya, ada juga profesi pengacara, ya berarti dia harus paham betul tentang acara, bagaimana tadi melakukan proses-proses beracara di pengadilan, yaitu menyelesaikan perkara melalui jalur pengadilan ya. Adapun proses penyelesaian perkara lewat hakim itu bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang merasa dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula. Jadi ketika orang tadi tidak membayar hutang, kemudian ada ada pemeriksaan, kemudian itu berkekuatan hukum tetap, maka boleh ya aparat penegak hukum untuk membantu agar si B tadi uangnya kembali. Bagaimana caranya? Ya nanti diatur dalam proses persidangan. Nanti akan dipelajari lebih lanjut. Ya, itu. Jadi pada ciri-cirinya ya, karakternya ada 3, yaitu pertama, hukum acara perdata itu adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana menegakkan ya, menjaga hukum perdata material. Kemudian hukum acara perdata adalah prosesnya di persidangan, fungsinya agar tidak terjadi main hakim sendiri ya, dan juga untuk memulihkan hak atau memulihkan keadaan seperti semula ketika seorang tidak mendapatkan haknya. Ya, kemudian sumber-sumber hukum acara perdata. Ada beberapa sumber-sumber hukum acara perdata, yakni yang pertama adalah HR atau Hartsin Inlah Reglement, yaitu hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Kebetulan HR ini tidak hanya memuat ketentuan hukum acara perdata saja, tapi juga memuat ketentuan-ketentuan hukum acara pidana, yang mana hukum acara pidana yang ada dalam HR itu kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia atau KUHAP ya. Jadi pada saat ini kita belum mempunyai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata sendiri. Kalau acara pidana sudah ada. Jadi kita merujuk ya dari beberapa sumber itu, ada HR dan sebagainya nanti. HIR ini berlaku untuk daerah Jawa dan Madura pada zaman Belanda. Sumber yang kedua yaitu RBG atau Reglement voor Buitenwesten, yaitu hukum acara perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura. Ya, jadi pada zaman kolonial Belanda, Jawa dan Madura itu dianggap khusus ya menggunakan HIR, sedangkan di luar Jawa dan Madura menggunakan RBG. Kemudian yang ketiga ada BW atau Burgerlijk Wetboek. Ya, teman-teman pasti sudah nggak asing lagi dengan ini. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada buku 4, yaitu Pembuktian dan Kadaluarsa.
Selanjutnya ada ordonansi ya tahun 1867 nomor 29. Ordonansi ini memuat ketentuan tentang pembuktian tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau Bumiputra. Ordonansi ini dibuat oleh pemerintah dan Vokrat atau lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Jadi semacam undang-undang kalau sekarang ya. Selanjutnya ada WVK atau Wetbook van Koophandel, adalah kodifikasi hukum perdata material tentang perdagangan. Jadi di luar hukum perdata material ada khusus lagi nih tentang perdagangan diatur di dalam WVK. Tidak hanya mengatur tentang perdagangan, tapi dia juga mengatur atau memuat ketentuan-ketentuan tentang hukum acara perdata. Kemudian ada sumber hukum perdata, ada RO atau Reglement of the Regulae Ordonansi in Health Ballet the Justice Indonesia, atau ini dikenal dengan keputusan pemerintah. Jadi semacam basicing ya, yakni kebijakan tertulis yang bersifat hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin kalau dalam konteks kita ya ketetapan rektor ya, itu namanya reglement. Kalau ordonansi tadi undang-undang, kalau ini ketetapan. Ya, kemudian juga ada yang dikenal dengan RV atau Reglement of the Burgerlijk Rechtevordering ya. Ya, ini adalah ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada Raad van Justice dan Hagerrecht. Ya, ini berlaku untuk golongan Eropa pada zaman Hindia Belanda. Menurut pasal 3 ayat 2 HR, peraturan tuntutan hukum perdata di hadapan pengadilan Eropa dipergunakan di pengadilan negeri yang lain jika sangat diperlukan. Ya, namun ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa penggolongan Timur Asing, Eropa, kemudian Bumiputra ini kan sudah tidak berlaku lagi pada saat ini. Hanya RV ini ada penggolongan tersebut berlaku pada zaman kolonial. Ada golongan Eropa, Timur Asing, dan Bumiputra. Kemudian sumber-sumber berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 47. Ini undang-undang hukum positif kita, yaitu yang mengatur peradilan ulangan atau pengadilan banding hukum acara perdata yang mengatur banding untuk daerah Jawa dan Madura. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85, ya, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 86, yaitu tentang peradilan umum. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ada juga surat edaran Mahkamah Agung, kemudian peraturan Mahkamah Agung yang bersifat untuk instruksi yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggara peradilan, atau aturan-aturan teknis yang belum diatur secara ketika undang-undang itu masih luas, belum diatur teknisnya bagaimana, maka ada instruksi surat edaran Mahkamah Agung atau peraturan Mahkamah Agung yang lebih rinci, lebih detail, sehingga hakim-hakim di bawah Mahkamah Agung itu bisa melaksanakan proses peradilan itu dengan baik atau dengan lancar. Kemudian ada jurisprudensi, yaitu keputusan Mahkamah Agung yang memuat ketentuan hukum acara perdata. Jurisprudensi yang sama atas perkara-perkara yang sama disebut dengan jurisprudensi tetap. Jadi ada putusan-putusan hakim terdahulu, itu namanya jurisprudensi ya. Ini yang terkait dengan proses acara perdata. Selanjutnya ada undang-undang khusus yang terkait, contohnya Undang-Undang Perkawinan tahun 74 dan Undang-Undang Advokat tahun 18 Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Ada perjanjian internasional, ada doktrin, ada adat kebiasaan. Itu tadi sumber-sumber hukum acara perdata. Kemudian asas-asas hukum acara perdata, ya, ini yang pertama adalah hakim bersifat menunggu atau nemo judex sin actore. Jadi inisiatif pengajuan gugatan berasal dari para pihak, bukan hakim. Ya, hakim tidak boleh mencari-cari perkara. Kalau ada dua orang yang berjanji, kemudian salah satunya ingkar janji, inisiatifnya mengajukan gugatan itu dari para pihak. Hakim tidak boleh istilahnya mencari perkara terjun ke lapangan, kemudian ini ada orang ingkar janji nih, maka
diproses hukum, nggak boleh. Jadi tergantung kedua belah pihak ini apakah ingin masuk ke persidangan atau tidak. Kemudian begitu pula dalam hal pencabutan gugatan, hakim tidak memiliki hak untuk menghalang-halanginya. Jadi ketika di tengah jalan, kemudian para pihak itu ingin berdamai atau dihentikan, dicabut, maka hakim tidak boleh menghalang-halanginya. Semua terserah dari para pihak. Beda dengan hukum pidana. Kalau hukum pidana sudah diproses ya sampai selesai. Misal dalam kasus pembunuhan, kasus tindak pidana korupsi, ya kan. Kecuali dalam hal-hal tertentu ya. Bahkan yang biasanya dihentikan mungkin sebelum berkas itu masuk di persidangan, tapi kalau sudah masuk persidangan ya nggak bisa berhenti. Kemudian yang selanjutnya adalah hakim bersifat pasif. Hakim bersifat pasif ini hakim mengadili sebatas apa yang diajukan dalam gugatan. Hakim tidak boleh berinisiatif mengadili hal-hal di luar gugatan. Dalam hukum acara perdata seperti itu. Berbeda dengan hukum pidana ya, ketika jaksa menuntut misal 15 tahun, hakim bisa lebih rendah atau bahkan lebih tinggi ya. Ini cirinya. Jadi hakim bersifat pasif. Hakim mengejar kebenaran formal bukan kebenaran material. Jadi yang dikejar oleh hakim adalah sebatas kebenaran formal. Kalau sudah diakui, sudah ada bukti ya misalnya, maka hakim tidak cukup itu sebagai kebenaran formal saja. Beda dengan pidana, kebenarannya adalah kebenaran material. Misal ada seorang yang mengaku dia mencuri, hakim tidak boleh serta-merta menuntut ya, pengakuan seorang itu. Dia harus menggali fakta-fakta sehingga dapat dibuktikan di persidangan bahwa orang ini benar-benar mencuri, gitu kan. Nah, beda dengan acara perdata. Misal ada orang mengaku ya kami menikah, ini buktinya. Padahal surat menikahnya itu palsu, maka hakim cukup dengan itu saja. Lalu bagaimana Pak ketika nanti ada pihak yang tidak tidak terima dengan putusan hakim, maka dia harus mengajukan dulu ke pengadilan, proses peradilan pidana kalau ini ada pelanggaran pemalsuan misalnya seperti itu. Baru nanti diajukan banding dengan bukti dari pengadilan pidana tersebut. Proses pidana diajukan banding agar membatalkan putusan perdatanya. Namun ya meskipun hakim itu bersifat pasif, tetapi hakim tidak boleh diam begitu saja. Ketika sudah masuk, hakim itu, kalau dia perkaranya sudah masuk di pengadilan, maka hakim harus bersifat aktif dengan cara menunjukkan. Tapi hakim harus tetap fair ya, tidak boleh memihak salah satu, menunjukkan caranya agar ini prosesnya cepat selesai, agar tidak terhambat, agar mereka juga mendapat kemudahan dalam ingin memperoleh keadilan ya, tidak berbelit-belit. Sehingga hakim juga bersifat untuk sebagai sebagai pemandu ya istilahnya, sebagai pengarah agar orang yang tidak melek hukum pun bisa beracara di pengadilan perdata. Kemudian persidangan terbuka untuk umum. Persidangan terbuka untuk umum ini sebagai bagian dari kontrol sosial, kecuali diatur lain oleh undang-undang. Misalnya perceraian, perzinahan dan sebagainya. Kan ini karena tidak etis ya. Persidangan memang terbuka untuk umum, tetapi habis itu diperiksa dengan tertutup untuk umum. Setelah dibuka kemudian ditutup untuk umum. Semua sidang terbuka untuk umum. Sidang perdata kalian bisa hadir ya, bisa hadir di sana menyaksikan. Mungkin ingin mendapatkan pengalaman lebih, bisa datang ke pengadilan negeri untuk menyaksikan sidang-sidang perdata. Karena semuanya harus terbuka untuk umum. Kalau tidak terbuka untuk umum maka cacat hukum ya, tidak sah proses berjalannya persidangan itu, kecuali tadi diatur lain oleh undang-undang. Selanjutnya asas dalam hukum acara perdata adalah audi et alteram partem ya, yakni hakim harus memperlakukan para pihak secara sama, equality before the law. Hakim harus memberikan kesempatan para pihak untuk memberikan pendapatnya. Jadi kedua belah pihak didengarkan ya. Hakim bersifat imparsial, tidak memihak salah satu. Ya kalaupun misal menunjukkan itu berarti hanya untuk mengarahkan agar kedua belah pihak proses persidangannya lancar. Jadi ketika misal mengajukan gugatan, jawaban, replik, duplik ada yang kurang, ada yang itu mereka tidak paham dengan haknya, hakim boleh memberikan arahan. Kemudian putusan harus disertai alasan. Dalam memeriksa dan menuntut, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan atau putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan dimaksud harus memuat, putusan itu harus ada pertimbangan hakim yang didasarkan pada dasar dan alasan hukum yang tepat serta benar ya, alasan-alasan hukum
Jadi berdasarkan fakta-fakta hukum, ya misalnya berdasarkan alat bukti, berdasarkan saksi, ya kemudian berdasarkan pengakuan, sumpah dan sebagainya. Juga berdasarkan misalnya diatur dalam undang-undang dan diatur dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau tidak ada alasannya gimana? Nah, ini bisa jadi cacat hukum atau cacat formil ya mungkin dari situ. Jadi putusannya tidak berlaku. Makanya hakim tidak boleh hanya sekedar copy paste ya. Bisa jadi kalau copy paste perkaranya sama tetapi alasannya tidak logis karena tidak koheren misal. Nah, makanya hakim harus benar-benar mempertimbangkan itu ya. Ya, kemudian tadi mungkin ada agak sedikit saya sambungkan ya bahwa ketika hakim itu meskipun dia pasif tadi, tapi dalam memberikan keputusan dia dianggap harus berlaku menggali ya, harus menggali mencari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Ketika perkara itu sudah masuk, hakim tidak boleh menolak dengan serta-merta karena hakim dianggap orang yang paling tahu hukum, meskipun pada realitasnya mungkin dia tidak harus tahu ya. Jadi dia bisa mulai memanggil para saksi, memanggil tokoh adat misalnya. Kalau hakim itu bukan orang adat situ tapi dia ditugaskan di sana, maka dia boleh memanggil pakar untuk dimintai keterangan. Jadi hakim tidak boleh menolak perkara kalau misal pun dirasa belum ada aturan hukum positifnya, maka hakim harus bersifat aktif ya. Putusan itu harus disertai alasan-alasan tadi ya, berdasarkan yang saya jelaskan, aturan-aturan hukum ya, berdasarkan pembuktian dan sebagainya. Kemudian beracara dikenakan biaya. Ya, biaya dalam hal ini digunakan untuk operasional jalannya persidangan seperti biaya kepaniteraan, pemanggilan, biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan dalam jalannya persidangan, ya, pemeriksaan setempat, misal center ya. Kemudian namun tidak menutup kemungkinan bagi penggugat atau tergugat yang tidak mampu untuk tidak membayar biaya beracara atau yang sering disebut dengan prodeo. Jadi ada anggaran-anggaran yang diberikan oleh pengadilan yang bisa digunakan untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi beracaranya gratis atau cuma-cuma. Ada juga asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana artinya tidak berbelit-belit, cepat selesai, biayanya juga tentunya akan ringan. Kalau tidak sederhana, berbelit-belit, maka prosesnya akan lama dan tentunya biayanya akan semakin tinggi. Makanya hakim tadi harus berupaya sedemikian mungkin berlaku aktif, kemudian menunjukkan bagaimana agar kedua belah pihak ini cepat selesai. Tidak perlu lama-lama ya kalau dalam sidang hukum acara perdata. Kemudian asas selanjutnya ada bebas dari campur tangan pihak di luar pengadilan. Hakim dalam menjalankan tugasnya wajib untuk bersikap independen, objektif dan adil tanpa adanya pengaruh dari luar dalam bentuk apapun. Tidak boleh ada intervensi ya dari pihak-pihak luar. Kemudian tidak ada keharusan untuk mewakili. Artinya tadi orang yang buta hukum orang yang buta hukum itu bisa datang sendiri tanpa harus diwakili oleh seorang advokat atau pengacara. Beda dengan hukum pidana. Kalau hukum pidana dalam kasus tertentu ya, misal tidak mampu dituntut 5 tahun atau lebih pidananya atau hukuman mati, maka itu hakim wajib menunjuk advokat untuk mendampingi. Ya, demikian presentasi dari saya. Kalau ada pertanyaan kita sambung dengan diskusi. Semoga bermanfaat ya. Semoga diskusinya juga aktif. Ada pendalaman, ada penggalian lebih jauh tentang materi tentang hukum acara perdata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.